warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Muslim. Saya adalah pembina dari Perkumpulan Gusmus Raksa Jasad. Saya dilahirkan di Sumedang tanggal 27 November 1979. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri ya. Begitulah nama saya Agus Muslim, yang menjadi sebuah ikon ya dari namanya sebuah terapi. Nama tersebut saya singkat menjadi Gusmus ya, dan kemudian ditambah Raksa Jasad, perkumpulan dari ahli-ahli terapi ya. GM terapi ini berasal dari sebuah desa ya, yaitu Desa Citengah. Desa Citengah ini sebagai kabuyutan adat Nabawadatala. Gusmus Raksa Jasad berawal dari sebuah kitab yang bernama Nabawadatala. Kitab tersebut adalah sebagai pedoman dari rurukan kabuyutan adat Nabawadatala. Di dalam kitab Nabawadatala tersebut dibahas mengenai bagaimana nata diri, nata negara. Gusmus Raksa Jasad itu adalah sebuah konsep terapi, sebuah konsep bagaimana memelihara, menjaga, dan memulihkan kesehatan ya. Nah itu dijalankan oleh terapisnya tersebut, dan alhamdulillah ya, Gusmus atau terapi Gusmus Raksa Jasad tersebut sekarang sudah diakui dan disahkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan kita bisa lihat Perkumpulan Gusmus Raksa Jasad itu menjadi rujukan ya, pemberi rekomendasi praktek yang pertama di Kementerian Kesehatan Yankes-Trans ya. Sebagai sebuah organisasi yang dikelola secara profesional, GM Terapi juga memiliki beberapa organisasi pendukung, baik di sektor usaha, pendidikan, pelatihan, keuangan, dan sertifikasi. GM Terapi saat ini sudah memiliki standar kompetensi kerja khusus yang sudah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Selain itu, standar kompetensi tersebut juga sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai pemilihan teknis sektor kesehatan. GM Terapi juga saat ini sudah memiliki lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang berada di bawah naungan BNSP, dan juga sedang mendirikan kampus Poltekkes D3 Gusmus Raksa Jasad. Gusmus Terapi selain memberikan pelayanan pengobatan jasa terapi kepada pengguna jasa, juga memiliki banyak produk yang mendukung dalam proses terapi, mulai dari herbal serbuk, minuman heksa, sampai ke kosmetik. Sebagian sudah memiliki izin Badan POM dan MUI. Aplikasi Gusmus Raksa Jasad mengikuti kaidah dari Kitab Nabawadatala. Adapun rangkaian tahapan dari aplikasi ini terdiri dari 3 tahapan yang dikenal dengan trilogi GM. Yang pertama itu adalah kenali masalah, yang kedua aplikasi terhadap gangguan keseimbangan sistem tubuh, dan yang ketiga terminasi. Berikut ini adalah cara pendeteksian Gusmus Raksa Jasad yang dikenal dengan Raksa Jasad. Tahapan pertama yang harus dilakukan oleh seorang terapis dalam aplikasi Gusmus Raksa Jasad ini adalah proses deteksi atau kenali masalah. Proses deteksi atau kenali masalah ini adalah dilakukan dengan melakukan stimulasi pada ujung-ujung jari. Proses ini dimaksudkan untuk melihat adanya gangguan keseimbangan sistem energi tubuh pada pengguna jasa layanan. Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh Gusmus Raksa Jasad ini juga ada yang disebut dengan pemeriksaan raksa jiwa, yaitu satu metode pemeriksaan untuk melihat atau menggali respon emosional yang terjadi pada tubuh pengguna jasa layanan. Setelah dilakukan deteksi seperti barusan, seorang terapis akan melakukan stimulasi berdasarkan rangkaian keterangan yang dijelaskan dalam Kitab Nabawadatala, yaitu melakukan stimulasi dengan teknik totok circle kiap pada zona-zona permukaan tubuh yang dikenal dengan nama titik na, titik ba, titik wa, titik da, dan titik la. Setelah itu, seorang terapis akan melakukan lagi stimulasi berupa stimulasi titik 17 kehidupan dan titik 11 jitu. Jadi Gusmus Raksa Jasad ini ada yang namanya titik Nabawadatala, di mana titik Nabawadatala ini jumlahnya semuanya ada 6 titik. Yang pertama itu adalah titik na. Titik na ini berada di antara ibu jari dan jari telunjuk. Nah, titik na ini dapat
meredakan atau mengatasi gangguan di area wajah, kemudian bagian samping sini sampai leher, tangan, kemudian area usus besar dan kaki bagian depan. Dengan catatan ketika titik nah ini distimulasi dan dikombinasi dengan titik yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada namanya titik ba, di mana titik ba ini adalah ketika tangan kiri dengan tangan kanan dijabatkan seperti ini, maka titik ba ini berada di ujung jari telunjuk, kan letaknya di area sini. Nah, ketika titik ba ini dikombinasi dengan titik-titik yang lainnya, ini bisa mengatasi gangguan di area kepala bagian depan, kemudian samping dan belakang. Tepatnya dari mulai alis ini ke belakang sampai akan bagian belakang. Catatan tadi ya, ketika dikombinasi dengan titik yang lain. Selanjutnya ini ada yang namanya titik wa. Nah, titik wa ini letaknya itu 3 jari dari garis tangan mengarah ke dalam. 3 jari. Nah, letaknya di sini. Nah, titik wa ini ketika dikombinasi dengan titik-titik yang lain, ini dapat meredakan gangguan atau keluhan di area dada. Karena titik wa ini menguasai organ jantung. Nah, titik yang selanjutnya yaitu titik adalah titik da. Titik da ini adalah 3 jari dari bentuk lutut ke bawah, satu cun itu bawah, tepatnya di sebelah sini. Di mana titik da ini ketika stimulasi dan dikombinasikan dengan titik-titik yang lain, ini dapat meredakan gangguan di area dari diafragma ke bawah ini sampai pusat. Ini dapat menguasai di area lambung, kemudian liver, sebelah sini. Kemudian kaki bagian samping. Oke. Selanjutnya yaitu ada yang namanya titik ta. Titik ta ini adalah titik yang paling sakit di area lutut bagian belakang. Di sini, nah ketika titik ta ini dikombinasi dengan titik-titik yang lainnya, ini dapat meredakan gangguan atau keluhan dari mulai alis bagian depan, tarik dari seluruh sisi belakang, punggung, pinggang, tekokan sampai tumit. Nah, titik yang terakhir yaitu titik lah atau laraka pegat atau keluhan. Dimanapun keluhannya itu terakhir disentuh. Jadi ketika titik yang 5 tadi dikombinasi, maka hasilnya apa yang menjadi keluhan itu akan terselesaikan atau terredakan. Itulah hasil inti dari yang namanya titik istimewa penyebab data. Di akhir sesi, seorang terapis akan melakukan komunikasi terarah atau komunikasi sugestif yang bermaksud untuk menguatkan emosional dari pengguna jasa layanan supaya mempunyai nilai percaya diri dan menguatkan nilai spiritualnya bahwa apapun penyakitnya pasti akan sembuh, pasti akan ada obatnya berdasarkan satu respon aplikasi dan satu kekuatan doa.